Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suraida. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 10 tentang pengambilan keputusan kelompok dan kepemimpinan. Pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan dapat dilakukan atas dasar perorangan atau kelompok. Kelompok dalam himpunan, kumpulan atau jumlah orang yang dianggap ada hubungannya satu sama lain atau disatukan oleh ikatan atau kepentingan bersama. Pengambilan keputusan kelompok adalah pengambilan keputusan yang mengikut sertakan kelompok di dalamnya, di mana para kelompok diberikan kebebasan untuk membagikan pengetahuan atau analisanya terhadap suatu alternatif. Pengambilan keputusan kelompok pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan pengambilan keputusan yang dilakukan individu. Hal ini dikarenakan hakikat dari keputusan adalah jelas. Jelas yaitu penentuan satu langkah strategis guna menghadapi ketidakpastian untuk menyelesaikan masalah. Namun, banyak pandangan pengambilan keputusan kelompok jauh lebih baik dibandingkan pengambilan keputusan secara individu. Pentingnya pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, dalam pengembangan tujuan, kelompok memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar. Kedua, dalam pengambilan alternatif, usaha-usaha individual anggota kelompok dapat memungkinkan pencarian lebih luas dalam berbagai bidang fungsional organisasi. Yang ketiga, dalam penilaian alternatif, kelompok mempunyai kerangka pandangan yang lebih besar. Yang keempat, dalam pemilihan alternatif, kelompok lebih dapat menerima risiko dibandingkan pembuat kelompok individu. Yang kelima, karena berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, para anggota kelompok secara individual lebih termotivasi untuk melaksanakan keputusan. Yang keenam, kreativitas yang lebih besar dihasilkan dari interaksi antar individu dengan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Sedangkan kelemahan pengambilan keputusan kelompok yaitu yang pertama, implementasi keputusan apakah dibuat oleh kelompok atau tidak harus diselesaikan oleh para manajer secara individual. Kedua, berdasarkan perhitungan nilai dari waktu sebagai salah satu sumber daya organisasi, keputusan kelompok sangat memakan biaya. Ketiga, pembuatan keputusan kelompok adalah tidak efisien bila keputusan dibuat dengan cepat. Yang keempat, keputusan kelompok dalam berbagai kasus dapat merupakan hasil kompromi atau bukan sepenuhnya keputusan kelompok. Kelima, bila atasan terlibat atau bila seseorang mempunyai kepribadian yang dominan, keputusan yang dibuat kelompok dalam kenyataannya bukan keputusan yang dibuat kelompok. Metode pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode ini, pengambilan keputusan ini sering digunakan oleh para pimpinan otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Yang kedua, pendapat ahli. Kadang-kadang seseorang anggota kelompok oleh anggotanya diberi predikat sebagai ahli, sehingga memungkinkan memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Sifat otokratik dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama. Yang keempat, kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau semua anggota dari suatu kelompok mendukung keputusan yang diambil. Teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok.
Teknik ini digunakan untuk membantu setiap kelompok yang menghasilkan beragam ide dan alternatif untuk menyesuaikan masalah. Teknik ini efektif dalam membantu mengurangi gangguan dan campur tangan dalam proses pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh kritik atau reaksi penilaian atas ide satu organisasi atau satu kelompok oleh kelompok lain. Fungsi dan gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, fungsi inisiasi. Kedua, fungsi keanggotaan. Ketiga, fungsi perwakilan. Keempat, fungsi organisasi. Kelima, fungsi integrasi. Keenam, fungsi manajemen informasi internal. Ketujuh, fungsi penyaringan informasi. Kedelapan, fungsi imbalan. Terima kasih atas presentasi kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.